Untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan ya. Dan untuk yang pertama, sebelumnya disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu saham di sektor energi, ada saham Bumi. Dan untuk saham Bumi kemarin Jumat open gap atas ya. Kemarin Jumat open di dekat-dekat resisten, open di 165, habis itu ditarik turun nutup gap, habis itu ditarik naik lagi. Close di 182, kira-kira besok gimana kalau kita cek transaksinya kemarin Jumat di saham Bumi. Kemarin Jumat tanggal 21 Oktober. Secara keseluruhan di saham Bumi ada yang akumulasi ya. Kemarin BK masuk 40,4 M, kemudian IF masuk 26,4 M, GR masuk 13,9 M, dan MG masih masuk 10,8. Jadi untuk MG belum buang barang ya. Kemarin Jumat malah nambah muatan lagi. Cukup menarik. Kalau kita cek dari tanggal 20 itu MG emang masuk ya. Ini kan MG kalau kita cek dari tanggal 20 tanggal hari Kamis kemarin ya, totalnya masuk 86,2 M, cukup banyak. Average di 177, berarti posisi saat ini untuk MG-nya floating profit ya, 177 di area sini. Floating profit, tapi belum lepas barang, jadi kemungkinan untuk besok gimana? Ya, ada kemungkinan akan dibuka hijau ya, kemungkinan masih bisa naik lagi untuk saham Bumi. Mengingat kemarin Jumat tanggal 21 itu MG-nya belum lepas barang, malah nambah muatan, kemudian ada BK yang masuk cukup banyak ya, 4,2 M. Dan yang jualan untuk kemarin Jumat di saham Bumi YP, AK, AZ ya. YP paling banyak 37. Jadi skenario-nya untuk saham Bumi masih bisa naik lagi ya. Perhatikan saja level ini. Kalau bisa breakout dan bertahan di atas 187 ya nggak menutup kemungkinan untuk saham Bumi bisa naik lagi ya. Tapi tetap disclaimer ya, dan hati-hati, MG-nya ini udah di saham Bumi udah keluar cukup banyak ya. Jadi untuk saham si MG di saham Bumi itu udah cenderung jualan ya, udah taking profit di atas. Dan kemarin di area sini juga trading ya untuk si Bumi itu ya, scalping lah ya. Jadi kadang-kadang bisa jadi untuk besok Senin habis dinaikkan di MG-nya taking profit ya, itu yang perlu diwaspadai. Jadi amannya kalau yang udah floating profit ya bisa diamankan profitnya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bumi, kemungkinan untuk besok Senin sih masih bisa naik lagi. Selanjutnya kita cek saham TCPI. Dan untuk saham TCPI kemarin Jumat naik ya, nyentuh resistennya, sempat lewati resisten cuman gagal breakout ya. Jadi untuk TCPI untuk resistennya masih di 9.775. Perhatikan saya level itu, kalau misalnya besok Senin bisa breakout di atas itu secara teknikal sih bisa naik lagi ya, kalau bisa breakout di atas 9.775. Dan untuk resistennya cukup jauh ya. Sorry, untuk supportnya cukup jauh ya. Jadi untuk support TCPI ada di sini 9.300 dan resistennya di 9.775. Kalau kita cek transaksinya kemarin Jumat di saham TCPI. TCPI kemarin Jumat tanggal 21 Oktober didistribusi oleh SH ya, SH net sell 80,5. Jadi naiknya saham TCPI itu disertai dengan distribusi SH, dan yang nampung ada AK, BK, CC, YP. Ini asing ya. Ya, AK, BK, CC-nya versi asing, jadi lokalnya jualan, si SH lokal buang barang 80,5 M ditampung asing untuk TCPI. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, ketika sampai CPI itu naik terus, SH-nya udah jualan 109 M ya. Jadi SH ini emang distribusi di saham TCPI. Kemudian yang nampung AKBK, yang nampung log asing, dan yang jadi market maker di saham TCPI dalam 1 minggu terakhir adalah BRSH. BR-nya net sell 1,2 M, SH-nya net
sell cukup banyak 109M ya. Jadi kemungkinan BR ini kan dia kalau lihat valuasi transaksinya dia scalpingan ya. Jadi kemungkinan BR ini market maker yang juga jaga harga di saham TCPI supaya nggak turun ya, malah bisa naik. Dan SH-nya distribusi. Jadi ya perlu hati-hati juga ya, ini naiknya itu disertai dengan distribusi. Tapi untuk besok Senin sih perhatikan saya level ini, kalau sekiranya nggak bisa breakout di atas 9.775 ya ada kemungkinan koreksi untuk TCPI. Oke, itu untuk saham TCPI ya. Asingnya terus masuk, jadi itu yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian kalau tertarik di saham TCPI ya. Tapi untuk saat ini sih untuk saya pribadi ya belum terlalu aman ya, karena ada yang distribusi itu si SH. Oke, itu untuk saham TCPI ya. Kemungkinan untuk besok Senin ya masih bisa turun ya mungkin ya, kalau nggak bisa breakout di atas 9.775. Oke, itu untuk saham TCPI. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Dan untuk saham Pegas kemarin Jumat naik ya, dan berhasil breakout lagi di atas resistennya. Jadi berhasil breakout lagi di atas 1860 ya. Ya, ini cukup bagus untuk Pegas. Kemungkinan untuk besok Senin gimana? Kalau secara teknikal sih selama Pegas ini nggak jebol lagi, nggak breakdown lagi di bawah 1860 ya bisa naik lagi lebih tinggi ya. Mungkin kalau sampai window dressing target kenaikan Pegas bisa ke harga 2000. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau kita cek transaksinya kemarin Jumat di saham Pegas. Pegas kemarin Jumat tanggal 21 Oktober. Secara keseluruhan ada yang akumulasi diakumulasi oleh BK, PD, CP, dan yang jualan CMG ya. Jadi MG udah taking profit, udah keluar dari saham Pegas. Dan asingnya NetB ya, BKYU versi asing kemarin yang masuk di saham Pegas. Kemungkinan sih masih bisa naik lagi ya, mengingat untuk saham Pegas itu dalam kemarin tanggal 20 ZP masuk cukup banyak. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir di saham Pegas ya diakumulasi oleh ZP. ZP net B 181,7 M, average di 1856. Di area sini untuk average-nya si ZP ya, di dekat-dekat area support ya untuk saat ini. Jadi kemungkinan untuk Pegas harganya akan dijaga ya, untuk besok sih masih bisa naik lagi. Kalaupun turun perhatikan aja level 1860 kalau semoga nggak jebol di bawah ini. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham PTBA. Dan untuk PTBA kemarin open gap atas tapi ditarik turun close di harga penutupan kemarin Jumat, kemarin Kamis ya. Jadi untuk PTBA kemarin konsolidasi, belum menutup gap ya di area sini. Kalau kita cek transaksi PTBA kemarin Jumat tanggal 21 itu diakumulasi oleh MG loh. Ini MG masuk 16,4 M, cukup banyak. Dan MG-nya itu kemarin belum sempat buang barang ya, karena di sini untuk valuasinya 18,7 dan net band 16,4. Dan yang jualan ada CC net sell 10,3 M ya. Jadi ada yang akumulasi itu si MG untuk kemarin Jumat. Dan yang di market maker di PTBA kemarin Jumat YPCC AK, YPCC-nya net sell ya, kemungkinan ya 2 broker ini yang bikin PTBA turun ya. Kalau kita cek dari tanggal 20 itu yang pas ZP-nya masuk cukup banyak itu ya di saham PTBA. Jadi kemungkinan gimana? Dan untuk ZP kemarin tanggal 21-nya ZP asing malah net sell ya, cuman nggak terlalu banyak, 9,5 juta aja ya. Jadi untuk sampai TBA sih harusnya harganya akan dijaga ya, karena ada yang nampung itu si Z, yang nggak nampung yang akumulasi ya si ZP. Dan untuk kemarin Jumat MG-nya net B cukup banyak, belum sempat lepas barang.
Ya, harusnya untuk besok Senin untuk PDPA bisa hijau ya, bisa dibuka hijau. Paling nggak nutup gap di area sini ya. Oke, itu untuk saham PTBA tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok Jumat sih ya ada kemungkinan naik lagi ya untuk saham PTBA. Untuk target kenaikannya kalau buat trading ya nutup gap sini aja, mungkin di area 3.970-an. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro kemarin turun 1% ya, sempat naik tipis ya, naik ke harga tertingginya untuk kemarin Jumat PTBA 4020. Dan ini bentuk candle kecil ya. Apakah kalau tidak ada distribusi yang terlalu besar sih harusnya untuk Adaro bisa naik lagi besok Seninnya. Di sini kalau dicek Adaro tanggal 21 Oktober malah diakumulasi ya. Jadi untuk turunnya itu disertai dengan akumulasi oleh YU. YU masuk 29,9 M dan yang jualan PDBK dan yang di market maker di saham Adaro PDYU ya. YU-nya net B29, PD-nya net sell 14,1. Dan untuk Adaro juga kemarin Kamis tanggal 20-nya itu si ZP masuk cukup banyak ya. Jadi kemungkinan untuk saham Adaro sih masih bisa naik lagi ya. Jadi untuk besok Senin kemungkinan untuk saham Adaro bisa masih bisa naik ya. Untuk target kenaikannya kalau untuk trading bisa ke 4.100 ya, tapi kalau bisa breakout lagi di atas itu ya bisa naik lagi ya. Mungkin kalau sampai beberapa minggu ke depan target kenaikan Adaro kalau masih bullish trennya bisa ke 4.350. Ini area resisten Adaro ya kalau kita ukur pakai Fibonacci. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Siko. Dan untuk saham Siko kemarin Jumat turun ARB ya, sempat ditarik naik, kemudian ditarik turun lagi, close di harga ARB-nya 286 dan 286 ini juga area support ya untuk Siko. Jadi untuk supportnya itu 284 286. Kemungkinan untuk besok gimana kalau kita cek transaksinya kemarin Jumat di saham Siko. Kemarin Jumat tanggal 21 yang jualan MG ya, jadi MG udah mulai lepas barang ya, ini yang perlu hati-hati buat yang tertarik untuk yang masih punya posisi di saham Siko. Kemarin Jumat MG-nya net sell 6,4 ya, BQ net sell 2,4, BK net sell 2,2 dan yang nampung CCPD XXL ya. Ini yang nampung retail loh ya, kemungkinan sih retail. Kalau lihat brokernya, broker yang cukup banyak juga retail make itu si XXL, CCPD ya, banyak kan retail yang make broker itu. Jadi ya karena malah retailnya masuk dan market makernya bandarnya si MG kan bandarnya juga ya di saham Siko itu yang pegang barang cukup banyak MG. MG-nya udah net sell 6M ya, udah taking profit cukup banyak. Ya kemungkinan untuk besok Senin sih untuk Siko masih bisa turun ya. Kemungkinan sih masih akan turun untuk saham Siko. Ya, jadi untuk yang nyangkut gimana? Average-nya di 300-an ya, yang nyangkut di 308-an. Cukup di atas ya, di area sini untuk yang nyangkutnya ya, untuk retail yang nyangkut. Ya, ya ini cuman sekedar saran ya, saran aja, nggak perlu diikuti juga. Kalau yang nggak setuju ya amannya buat yang nyangkut di atas karena kemarin Jumat itu market makernya dan bandarnya udah lepas barang lumayan ya, CMG 6M-an ya, bisa cut loss sebagian ya saran saya, tapi ya tetap disclaimer kalau yang masih mau hold terus yang mau average down di bawah ya itu disclaimer. Tapi saran saya untuk saham gorengan itu malah kalau bisa jangan average down ya, jangan cuman average down ya. Kalau cuman average down aja nanti malah
bandarnya nggak mau naikin lagi ya. Jadi ya bagusnya cut loss, siapa tahu ada bandar yang nampung MG masuk lagi nanti dinaikin. Cut loss sebagian aja kalau nggak mau semuanya. Oke, itu untuk saham Siko ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok Senin sih masih ada kemungkinan turun untuk saham Siko. Oke, itu untuk saham Siko. Selanjutnya kita cek saham Koal. Dan untuk saham Koal kemarin Jumat turun ya. Jadi kemarin itu cuma technical rebound aja ya. Jadi kalau untuk saham-saham gorengan seperti Koal ya, jadi untuk saham Koal untuk saat ini masih digoreng ya, masih disetir untuk harganya. Itu kalau udah downtrend seperti ini ya, udah downtrendnya cukup parah ya. Ya kalau ada technical rebound ini malah kesempatan buat melakukan switching ya. Jadi lepas pas harganya di atas sudah naik cukup tinggi itu lepas aja. Walaupun cut loss lepas aja sebagian, terus nanti kalau ada tanda-tanda technical rebound lagi bisa masuk ya average di harga ARB-nya terus cut di harga yang lebih tinggi seperti itu ya. Itu untuk meminimalisir kerugian, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Turun lagi untuk besok gimana? Kalau kita cek transaksi Koal kemarin Jumat tanggal 21 Oktober didistribusi oleh PCAZ ya. Nggak terlalu banyak untuk distribusinya, cuman belum ada yang nampung. Yang nampung kakak ZRMG loh, ini MG masuk 548 juta ya. Jadi mudah-mudahan MG mau nampung lagi di saham Koal, tapi kalau dilihat di sini ada XLX yang masuk retail ya. Ya jadi market-marketnya YPMG keduanya masih net buy loh. Cuman didistribusi oleh PCAZ. Jadi untuk besok gimana untuk saham Koal? Mungkin akan konsolidasi dulu ya. Mungkin untuk saham Koal juga akan konsolidasi dulu karena kalau kita lihat juga belum ARB ya untuk saham Koal kemarin itu belum ARB ya minus 5,4%, jadi sempat close di harga ARB terus ada perlawanan naik ya, jadi kemungkinan ini yang lawan ya bisa jadi MG ya, MG-nya soalnya masuk 500 jutaan. Kalau kita cek dari tanggal 20 ya, tanggal 20 kan pas si palnya naik ya. Kalau kita lihat dari tanggal 20 yang jualan SFPC, kemudian yang masuk ada YP, XI, XL ya. Jadi ini retailnya masih masuk. YP average di 297. Floating loss, jadi kemungkinan untuk besok gimana? Masih downtrend, karena trennya masih downtrend ya, masih cenderung turun ya. Kalaupun nggak turun paling konsolidasi untuk saham Koal ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Koal, kemungkinan sih untuk besok kalau nggak turun akan konsolidasi. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam turun lagi ya, kemarin Jumat turun ke harga 1.800. Konsolidasi di bawah ya untuk saham Antam. Kalau kita cek transaksinya kemarin Jumat di saham Antam tanggal 21 Oktober secara keseluruhan didistribusi cukup banyak oleh LGCC ya. Jadi untuk LG net sell 31,5, SCC nya net sell 10,3, cukup banyak distribusinya. Dan yang nampung ada YP, TP, DE, KK ya. Jadi kalau kita cek dari seminggu terakhir dari tanggal 17 untuk Antam masih didistribusi oleh CC dan LG, jadi mendingnya namanya wait and see aja dulu. Jangan buru-buru buat masuk di saham Antam ya. Sebenarnya ini gapnya juga udah ketutup ya. Di amannya gimana untuk saham Antam? Ya amannya nunggu ada yang mulai akumulasi lagi ya di saham Antam. Karena dalam 1 minggu terakhir ini juga belum ada bandar yang masuk ya, belum ada
pemain besar yang masuk. Tapi untuk asingnya dalam 1 minggu terakhir ini net buy cuman nggak terlalu banyak ya. Oke, itu untuk saham Antam. Jadi amannya mending wait and see aja dulu, nunggu ada yang akumulasi. Jadi kalau udah ada yang akumulasi cukup banyak, kemungkinan untuk Antam harganya akan dijaga di level harga tertentu ya. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham BRMS. Dan untuk saham BRMS kemarin masih konsolidasi, turun tipis 0,56% ke harga 177 ya. Jadi untuk sampai RMS konsolidasi di dekat-dekat area resisten ya. Jadi untuk resisten BRMS masih di 184, 186. Kalau bisa breakout di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi, tapi kalau belum breakout di atas 185, 185, 184 ya akan konsolidasi dulu di bawah ya. Itu secara teknikal. Kalau kita cek transaksinya kemarin Jumat untuk BRMS, kemarin Jumat tanggal 21, secara keseluruhan sebenarnya ya net buy sama net sell ini hampir balance ya, distribusinya nggak terlalu banyak. Tapi si ZP lepas barang loh, ini 66,5 M, dan untuk ZP nya ini ya dia cenderung distribusi ya. Untuk valuasinya 6,9 M dan net sell 6,5 M ya, cukup banyak. Dan untuk BRMS ini didominasi oleh lokal ya, jadi ini yang jualan ZP lokal. Secara keseluruhan ya di market makernya di sampai RMS kemarin Jumat MC dan YP, mereka berdua masih net buy, ini yang cukup menarik ya. Jadi untuk market makernya masih net buy, kemungkinan harganya akan dijaga walaupun distribusi, tapi masih ada market maker yang ngejaga harga sampai RMS. Mungkin kalau si ZP-nya itu udah mau habis barangnya baru dinaikin oleh MC dan YP, mungkin seperti itu. Kalau kita cek dari tanggal 17 untuk BRMS diakumulasi ya dari tanggal 17 Oktober. Kalau dalam 1 minggu terakhir di BRMS ada sedikit akumulasi oleh SQ net B33,5 dan yang jadi market maker di saham BRMS dalam 1 minggu terakhir MG-nya masih net B7,5, average di 175. Floating profit cuman nggak terlalu banyak ya untuk si MG ini. MG itu market makernya di sampai RMS ya. Kemungkinan sih untuk harganya masih bakal dijaga ya. Selama MG masih punya barang, kemungkinan harganya akan dijaga. Tapi tetap disclaimer dan untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau misalnya ada yang tertarik buat masuk di BRMS besok Senin ya. Ya amannya sih nunggu breakout di atas 185 atau kalau turun lagi di 157. Tapi sepertinya kalau untuk BRMS mau turun lagi ke 156 ya sepertinya agak berat ya, walaupun bisa. Mungkin kalau MG-nya udah nggak punya barang mungkin harganya bisa turun, tapi ya kita lihat aja besok Senin. Kemungkinan sih masih akan malah bisa naik ya untuk sampai RMS besok Senin, walaupun hari ini didistribusi tapi MG-nya masih punya barang. Oke, itu untuk sampai RMS. Kemungkinan untuk besok Senin akan ya kalau menurut saya sih akan konsolidasi dulu ya. Oke, itu untuk sampai RMS. Selanjutnya kita cek saham GDST. Dan untuk saham GDST kemarin Jumat sempat naik ya. Jadi untuk GDST untuk kemarin Jumat itu sempat tembus resisten, sempat naik ke level tertingginya 244, tapi ditarik turun lagi close di pas harga 266 ya. Ini apa ya, ini udah ya pas resistennya ya, jadi belum berhasil breakout untuk GDST ya. Kalau kita cek transaksinya kemarin Jumat di GDST,
kemarin Jumat tanggal 21 Oktober ada yang distribusi GR net sell 2M dan yang nampung BK ya. Jadi ada distribusi untuk GDST kemarin Jumat. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir BK AKYU masuk ya. Jadi untuk 1 minggu terakhir itu aslinya masuk di saham GDST. PD net sell 1M. Kalau kita cek di sini yang jadi market makernya YP CCPD ya. AK, YP-nya net B 495 juta. Jadi untuk GDST gimana ya, kita lihat aja besok. Kalau besok langsung dibuka hijau dan bertahan di atas 226 ya, bisa jadi naik lebih tinggi lagi ya. Tapi kalau lihat kemarin Jumat untuk GDST itu didistribusi ya, ada kemungkinan akan koreksi dulu. Jadi amannya mending wait and see aja dulu kalau untuk GDST belum berhasil di 226 ya. Oke, itu untuk saham GDST. Ya, jadi untuk besok perhatikan saja level ini kalau misalnya langsung dibuka hijau nih ya, langsung dibuka hijau kemudian ada yang menjaga harganya supaya nggak breakdown ya, maksudnya ada yang ngebentengi mungkin di 228 atau 226. Nah itu kalau mau spekulasi buy ya nggak apa-apa, tapi tetap disclaimer, pasang antisipasinya bisa sedikit di bawah 226, mungkin di 220 atau 222 ya, tapi tetap disclaimer. Tapi kalau untuk GDSD besok Senin langsung merah, mending wait and see aja dulu karena untuk kemarin Jumat didistribusi untuk GDSD. Oke, itu untuk saham GDSD. Selanjutnya kita cek saham Meta. Dan untuk saham Meta kemarin konsolidasi ya, naik tipis 0,6% ke harga 146. Kalau secara teknikal supportnya di area sini 137 dan resistennya di 159. Kalau kita cek transaksi Meta kemarin Jumat, tanggal 21 Oktober untuk saham Meta didistribusi ya, si YB net sell 500 jutaan dan yang masuk EP, CC, AZ ya. Untuk Meta ini market cap-nya nggak terlalu besar ya, untuk transaksi hariannya valuasinya nggak terlalu besar, jadi ya kalau mau masuk di saham Meta jangan pakai uang yang terlalu besar ya, takutnya nanti nggak naik-naik untuk sahamnya. Ini berlaku untuk retail ya, kalau bandar ya terserah bandar. Berarti kan kemungkinan untuk besok sih akan konsolidasi dulu ya untuk saham Meta. Jadi kalau menurut saya sih mending wait and see aja dulu. Nanggung ya kalau masuk di tengah ini. Kalau mau masuk ya di area sini ya, di dekat-dekat 136 mungkin di 137 atau 138. Oke, itu untuk saham Meta. Selanjutnya kita cek saham Swiss. Dan untuk saham Swiss kemarin open gap bawah ya, open di harga 274, ditarik naik, close di 284 ya. Kalau secara tren sih downtrend ya untuk saham Swiss. Kalau kita cek dari ketika tanggal 26 September ya, ini pas Swiss dibuka itu apanya, suspendnya turun terus ya, cenderung downtrend. Kalaupun naik seperti ini, pas naik ini juga naik ya, itu kemungkinan technical rebound aja ya, kemungkinan seperti itu kalau belum ada bandar yang nampung lagi. Kalau kita cek transaksinya untuk Swiss kemarin Jumat, sebenarnya EP masuk ya, EP masuk 973 juta, cukup banyak. Yang jadi market maker kemarin Jumat di saham Swiss YP, PDMG, ketiganya net buy. Cuman ketiganya ini juga scalpingan ya di saham Swiss ya, untuk valuasi YP 16,3 M. Cuma net B 82 juta aja, MG net valuasinya 6,7 M dan net B 31 juta aja. Jadi market makernya scalpingan, jadi belum ada yang akumulasi, intinya seperti itu. Kemungkinan untuk besok sih kemungkinan akan konsolidasi dulu ya untuk saham Swiss.
Untuk supportnya masih di sini di 250. Jadi kalaupun besok masih turun, perhatikan level ini. Kalau bisa breakdown di bawah itu ya bisa turun lagi lebih dalam. Tapi kalau untuk harganya di area sini ada yang jaga harga ya, kemungkinan akan konsolidasi dulu untuk saham Swiss. Untuk resistennya masih di sini, masih di 318. Oke, itu untuk saham Swiss ya. Dan mungkin ini aja untuk analisa kita hari ini ya. Semoga bermanfaat dan tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, terima kasih.